kecerdasan dalam memilih obat yang efektif secara manfaat dan biaya. Dalam cost effectiveness analysis ini kami mendapatkan 2 jurnal nasional dan 1 jurnal internasional dalam tema penyakit non-infeksi. Pada jurnal 1 yang berjudul Analisis Efektivitas Biaya Penggunaan Antidiabetik Oral pada pasien diabetes mellitus tipe 2, rawat jalan peserta BPJS di RSUD Bumi Ayu pada tahun 2020. Bentuk penelitian. Penelitian ini adalah analitik dengan metode observasional serta perolehan data secara retrospektif, penetapan populasi dan sampling populasi. Yang diteliti adalah data rekap medik pasien diabetes mellitus rawat jalan yang terdaftar sebagai peserta BPJS. Sejumlah 274 pasien sampai ditentukan dengan metode purposive sampling yang telah memenuhi syarat inklusi, yaitu pasien yang terdiagnosa diabetes mellitus tipe 2. Pasien diabetes mellitus yang mendapat antidiabetik oral yang sama dalam waktu 3 bulan. Waktu dalam 3 bulan tersebut berturut-turut. Pasien yang dapat pengukuran gula darah puasa. Gula darah berpuasa selama 3 bulan berturut-turut dan data rekap medik lengkap. Kriteria eksklusinya adalah pasien yang terdiagnosa diabetes mellitus tipe 1. Pasien putus pengobatan dan rekap medik tidak lengkap dari penarikan sampel dengan kriteria tersebut diperoleh sebanyak 34 pasien. Karakteristik pasien diabetes mellitus tipe 2 dalam jenis kelamin perempuan 76,8% dan laki-laki 23-52%, dan dalam segi usia dari usia 35-44 sebanyak 11,77%, usia 45-57 sebanyak 20,58%, usia 55-64 sebanyak 44,12%, dan usia 65 lebih sampai 23,5%. Dan dalam jenis penyakit diabetes mellitus saja sebanyak 26,47%, dan diabetes yang penyakit dan penyertanya 75-53%, 75,53%. Efektivitas dan antidiabetik oral pada terapi tunggal dalam violitazone sebanyak 50%, Glimeferid sebanyak 50%, metformin sebanyak 66%, Gliquidon sebanyak 33%, dan terapi dalam kombinasi dalam metformin dan Gliquidon sebanyak 25%, dan metformin dan Glimeferid sebanyak 50%. Dalam violitazone dan lefemin sebanyak 100, dan dalam metformin dan lefemin dan movoramid sebanyak 66%. Parameter autochem yang digunakan pada presentase efektivitas antidiabetik oral pada pasien diabetes mellitus rawat jalan tipe 2 di RSUD Bumi Ayu pada tahun 2020 diketahui terdapat perbedaan presentase efektivitas hasil terapi pada antidiabetik oral. Tunggal terdapat metformin 66,66%, violitazone 50%, Glimeferid 50%, dan Gliquidon 33,33%. Presentase efektivitas paling tinggi untuk penggunaan antidiabetik oral tunggal yaitu metformin sebanyak 66,66%. Perspektif dan komponen biaya. Dalam perhitungan efektivitas
efektivitas biaya dibutuhkan perhitungan nilai yang diukur menurut hasil klinisnya. Rasio hasil dari pengukuran ini disebut Average Cost Effectiveness Ratio atau ACR. Average Cost Effectiveness Ratio adalah hasil dari keseluruhan biaya dari suatu program terapi dibagi dengan outcome klinik. Digambarkan setiap berapa rupiah per outcome klinik tertentu yang dihasilkan, tidak tergantung pada pembandingnya. Berdasarkan tabel 3, pada obat-obatan antidiabetik oral tunggal yang memiliki nilai ACR terendah yaitu glimepiride dengan nilai Rp4.523, pada metode perhitungan ACR digambarkan melalui total biaya alternatif suatu terapi dibagi hasil klinis tertentu. Semakin sedikit nilai ACR, maka terapi obat tersebut semakin cost efektif. Berdasarkan tabel 3 dan 4, maka didapatkan nilai ACR terendah yaitu Rp4.523 pada terapi glimepiride ke nilai ICR dari alternatif pioglitazone ke metformin yaitu Rp1.755. Hal ini sejalan dengan penelitian tentang efektivitas biaya pada penderita diabetes mellitus di klinik Gracia, yang menggunakan bahwa antidiabetik oral tunggal yang cost efektif adalah jenis dari golongan sulfonylurea dan memiliki nilai semakin kecil atau ICR negatif. Berdasarkan tabel 5, pada obat-obatan antidiabetik oral kombinasi, metformin yang memiliki nilai ACR terendah yaitu terapi kombinasi metformin dan glimepiride dengan nilai Rp2.843. Berdasarkan tabel 5 dan 6, maka didapatkan nilai ACR yaitu Rp2.843 pada terapi kombinasi metformin dan glimepiride dan nilai ICR dari alternatif terapi kombinasi metformin, lepemir, dan novorapid ke terapi kombinasi pioglitazone, lepemir yaitu Rp2.727. Hal ini sejalan dengan penelitian di RSUD Kraton Pekalongan yang mengemukakan bahwa antidiabetik oral kombinasi yang cost efektif adalah golongan biguanide dan sulfonylurea dan memiliki nilai semakin kecil atau ICR negatif. Yang kedua yang berjudul Analisis Efektivitas Biaya Terapi Antihipertensi Kombinasi Tetap di satu rumah sakit Jakarta Selatan. Hipertensi merupakan salah satu contoh non-communicable disease yang telah lama dikenal sebagai faktor risiko utama penyebab penyakit kardiovaskuler dan ginjal, serta penyebab utama kematian di Indonesia. Menurut WHO, memperkirakan 9,4 juta kematian dan mencakup 7% dari beban penyakit di dunia. Tujuan terapi antihipertensi adalah untuk menghilangkan penanganan antihipertensi, dimulai dengan memodifikasi pola hidup jika cara tersebut belum dapat mengontrol tekanan darah. Food and Drug Administration atau FDA pada tahun 1998 menyetujui peredaran pil tunggal kombinasi dari angiotensin reseptor blocker atau ARB valsartan dengan hidroklorotiazin atau HCT. Pada tahun 2007, FDA menyetujui peredaran kombinasi ARB valsartan dengan calcium channel blocker atau CCB amlodipine untuk pengobatan awal hipertensi pada pasien tekanan darahnya tidak dapat dikendalikan dengan menggunakan monoterapi. Untuk bentuk penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode farmakoekonomi yaitu analisis efektivitas biaya dengan rancangan penelitian potong lintang atau cross-seksional dengan penelusuran data secara retrospektif. Subjek penelitian ini adalah pasien hipertensi rawat jalan yang menjalani pengobatan dengan menggunakan antihipertensi FDC, valsartan, amlodipine, dan furosemid, serta FDC, valsartan, HCT, dan amlodipine di poliklinik rawat jalan salah satu rumah sakit swasta tipe B, Kuningan, Jakarta Selatan, periode Januari sampai Juni 2018. Sampel yang digunakan yaitu sebanyak 74 rekam medis yang terdiri dari 37 rekam medis pasien yang menggunakan FDC, valsartan, amlodipine, dan furosemid, serta 37 rekam medis pasien yang menggunakan FDC, valsartan, HCT, dan amlodipine. Yang selanjutnya yaitu ada karakteristik sampel. Untuk alternatif yang dibandingkan yaitu membandingkan dosis tetap antara kombinasi A yaitu FDC, valsartan, amlodipine, dan furosemid, serta kombinasi B yaitu FDC, valsartan, HCT, dan amlodipine. Parameter outcome yang digunakan.
Efektivitas paling besar untuk menurunkan tekanan darah adalah FDC valsartan amlodipin plus furosemid, yaitu sebanyak 32 proporsi pasien dengan rata-rata MAP 101,29 mmHg. Sedangkan FDC valsartan HCT plus amlodipin hanya 29 proporsi pasien dengan rata-rata MAP 103,59 mmHg. Nilai ACR dan ICR yang memiliki biaya paling efektif adalah FDC valsartan amlodipin plus furosemid, di mana nilai ACR sebesar 3.922,40 per MAP. Perspektif dan komponen biaya. Analisis efektivitas biaya diperoleh dengan membandingkan total cost dengan efektivitas terapi yang didapat atau output. Total cost adalah penggabungan dari total biaya langsung dan biaya tidak langsung. Berdasarkan tabel komponen, biaya langsung meliputi biaya antihipertensi, biaya obat penyakit penyerta, biaya dokter, serta biaya laboratorium. Total biaya langsung pada terapi hipertensi yang tertinggi adalah terapi yang menggunakan kombinasi B, yaitu FDC valsartan HCT plus amlodipin, yaitu sebesar Rp11.198.707. Hal ini disebabkan karena 89,19% pasien yang menggunakan kombinasi B menderita hipertensi dengan penyakit penyerta. Berdasarkan tabel komponen biaya tidak langsung, meliputi biaya akomodasi dan biaya produktivitas yang hilang. Hasil distribusi rata-rata biaya tidak langsung tertinggi pada pasien hipertensi yang mendapat terapi kombinasi A, yaitu FDC valsartan amlodipin plus furosemid, sebesar Rp1.373.596 per pasien. Hal ini disebabkan karena mayoritas pasien yang menggunakan antihipertensi kombinasi A masih dalam usia produktif. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang ketiga, yaitu yang berjudul Cost Effectiveness Analysis of Stroke Management under a Universal Health Insurance System. Stroke merupakan penyebab utama kecacatan dan juga kematian orang di seluruh dunia, sehingga stroke ini menyebabkan beban sosial ekonomi yang sangat luar biasa. Penderita stroke biasanya dipulangkan dari rawat inap karena gejala neurologis yang membutuhkan perhatian medis terus-menerus. Tingkat ekonomi atau biaya yang dikeluarkan dalam perawatan stroke ini sangatlah banyak. Metode penelitian atau bentuk penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode retrospektif cohort study, di mana data ini diambil dari National Health Insurance pada tahun 1997 hingga tahun 2002. Penetapan sampling. Populasi atau sampel dilihat dari database National Health Insurance menggunakan cohort study, di mana didapatkan sebanyak 23,27 juta sampel yang telah teregistrasi dari National Health Insurance itu. Selanjutnya diambil untuk sampel secara acak, yaitu menjadi 200.000 sampel. Selanjutnya dilakukan pemilihan kembali menjadi 2.641 sampel. Setelah itu dikategorikan dan juga dimasukkan ke dalam karakteristik sampel yang dibutuhkan menjadi 2.368 sampel. Subjek dikumpulkan termasuk dengan menggunakan demografi, yaitu menurut usia, jenis kelamin, tahun onset. Karikan atau dikarakteristikan berdasarkan jenis-jenis stroke yang diderita, seperti pendarahan subakronik atau SAH, intracerebral pendarahan atau ICH, infak cerebral atau CI, dan serangan iskemik transient atau cerebrovaskular lain yang tidak ditemukan penyakit atau stroke yang tidak spesifik. Alternatif yang dibandingkan. Alternatif yang dibandingkan pada penelitian ini beberapa perawatan yang dimaksudkan yaitu menggunakan perawatan NW atau Neurology Rehabilitation Wards atau bangsal dari rehabilitas, Neurosurgery Wards atau bangsal bedah saraf, General Miscellaneous Wards atau bangsal umum. Outcome klinik. Outcome klinik di sini dalam jurnal tersebut tidak disebutkan secara spesifik. Namun, outcome klinik di sini diukur menggunakan parameter pasien dari data yang meninggal setelah insiden stroke dan juga dilihat dari pasien yang mengulang perawatan ke rawat inap. Di mana dilihat dari data bahwa lebih banyak pasien yang mengulang perawatan dibandingkan dengan kematian setelah mendapatkan perawatan stroke tersebut. Outcome ekonomik, baik perawatan maupun obat-obatan ditanggung oleh asuransi atau JKN. Perspektif dan juga komponen biaya. Efektivitas biaya di sini yaitu melibatkan bangsal bedah saraf atau disebut juga Neurosurgery Wards, di mana Neurosurgery Wards ini dianggap sebagai model perawatan yang paling dominan pada hemorrhage
stroke yang ringan dan juga sedang karena membutuhkan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan perawatan yang lainnya. Sebaliknya, pada neurologi atau rehabilitation wards atau bangsa rehabilitasi, di sini tampaknya menjadi model yang sangat dominan, minimalisasi biaya untuk hemorrhage stroke yang parah. Rehabilitation ward ini menjadi mode perawatan yang relatif terhadap neurosurgery wards, terlepas dari tingkat keparahannya dan dianggap sebagai strategi yang paling hemat biaya. Ini pada General Miscellaneous Wards atau GW, di mana membutuhkan biaya sebanyak 3.705 US dollar untuk ischemic stroke yang ringan sampai sedang dan 9.614 US dollar untuk ischemic stroke yang parah. Sementara dikelompokkan oleh 3 mode perawatan yang berbeda, yaitu perkiraan biaya per orang untuk subjek yang dirawat oleh neurosurgery yaitu sebanyak 15.126 US dollar untuk hemorrhage stroke dan 8.005 untuk ischemic stroke. Secara konsisten lebih tinggi daripada 2 model perawatan lainnya. Mengenai biaya per tahun kehidupan yang dihemat, subjek dengan hemorrhage stroke yang dirawat oleh bangsa bedah saraf yaitu sebanyak 1.668 US dollar diperkirakan agak lebih tinggi daripada GW yaitu 1.518 US dollar. Jadi di sini kesimpulannya yang paling mempunyai biaya minimal untuk perawatan stroke yaitu dengan bedah saraf. Pada beberapa kasus atau jenis-jenis stroke yang berbeda, sedang, ringan sampai dengan berat. Jadi kelompok kami akan mengambil jurnal yang ketiga yaitu jurnal Cost Effectiveness Analysis pada penyakit stroke karena penyakit ini mengalami kasus yang paling tinggi menyebabkan kematian dan stroke ini akan mengalami kerusakan pada otak karena akibatnya penyuplaian pada darah.